bahan kisanak ya, mempersiapkan bahan. Jadi ini udah bulan 9 ya, 9. Jadi kita melakukan penanaman yang banyak sekalian ya, penanaman yang banyak untuk kita persiapkan nanti perimbunannya di musim penghujan. Awal bulan 11 itu sudah pasti hujan kisanak. Ini mempersiapkan bahan-bahan seperti ini banyak kisanak ya. Menanam, usahakan untuk bulan 10 9 itu full menanam. Nanti kita bareng-bareng diskusi ya, diskusi di YouTube ini ataupun di Facebook tentang perimbunan, pembentukan dan lain-lainnya, sehingga bulan 4 bulan 5 segera bisa dijual ya, dijual atau bisa untuk dipamerkan. Sudah pasti merimbun kisanak ya. Tuh kan aktifnya ya, jelas aktif itu 11 12 bulan 13 loh, bulan kok 13 toh bos. 1 2 3 4 5 tuh 7 bulan 6. Nah ini 5 6 itu kemarau yang bagus-bagusnya nanti tahun depan. Jadi genap 8 bulan 7 bulan seperti ini sudah jadi bagus. Nah ini bahan seperti ini kita sediakan, ada berbagai macam orian ya. Ini orian Ausigul, ada orian Bengawan Solo, banyak lah ya. Banyak kita baru tanam hidup itu yang ada di Jemur, yang baru dibuka juga hampir 500-an ya. Nanti sampai bulan 11 harus dirimbunkan bareng-bareng. Nah ini kalau bahan seperti ini sanak ya, ini Ausigul. Kita kalau memakai bahan selalu pakai Ausigul, kalau Singapura memakai merah Fanta sanak. Nah ini untuk disambung sisip ya, untuk disambung sisip ini bahan untuk disambung sisip kisanak ya. Jadi Ausigul ini nanti sama caranya seperti Singapura yang kemarin-kemarin kita sampaikan. Jadi kita ambil oriannya ya kisanak ya, nanti kita ambil oriannya, tapi ini kita bunuh dulu, usahakan sisip ya. Kalau sambung sisip, untuk teknik sambung sudah kita sharing kemarin-kemarin, kalian bisa cek YouTube awal, YouTube video yang kemarin tentang penyambungan seperti ini. Sama caranya ya, kalian juga bisa melihat channel-channel di kawan-kawan kreator yang lain ya untuk penyambungan seperti ini. Usahakan sisip kisanak ya. Nah nanti ini dipotong begini caranya. Ini kan stek hidup ya, sudah hidup, otomatis bagian ujung di sini agak mengering. Nah ya, jadi dicari sampai subur, dicowak-cowak begini. Nah nih ya, dicowak-cowak begini baru kalian potong. Berarti di sini nanti motongnya di sana. Nanti motongnya di sini kita potong pakai gergaji, atau kalian bisa pakai pisau yang tajam. Nah atau pakai alat seperti ini ya. Nah jangan pucuk ya di sana, pucuk, sambung pucuk yang menggunakan nih seperti ini, yang menggunakan seperti ini nih ya. Ini kan menggunakan seperti ini hasilnya kurang bagus ya kisanak ya, kurang bagus. Lebih baik untuk disisipkan ini, nanti dipotong kemudian tancap iris bagian ujung-ujung sini, kulit bagian atas diiris 4, kalian isi. Nah karena ini Ausigul bisa diisi dengan apa itu, HW pink ya, HW pink, HW merah, seri blossom. Nah sementara Ausigul-gulnya kita ambil yang oriannya saja di sana ya. Yang oriannya di mana nanti akan tumbuh di sini ataupun di sini di sana ya. Jadi jangan selalu menggunakan sambungan seperti ini kalau menurut di sini loh ya, karena memang hasilnya kurang bagus. Ini kan sambungan, ini kan namanya pucuk ya di sana ya, yang menggunakan ini seperti ini, yang kalian iris seperti ini kan. Tuh nih yang kalian iris seperti ini, yang baru kalian sisipkan entresnya. Ini kebiasaan ya, entres untuk membesar itu seolah-olah tersaring di sana ya. Jadi kebanyakan seperti ini akan membesar entresnya, ini masih akan mengecil. Misalnya ya ini segini, sudah segini, masih segini ya pembesarannya nanti ya 1 tahun misalnya, itu entresnya bisa sejempol di sana. Jadi lebih besar entresnya, kebanyakan seperti itu. Jadi entres untuk bergerak istilahnya, menyalurkan makanan-makanan ke atas kalau sudah jadi itu masih tersaring, ini masih akan mengecil ini nanti. Berbeda dengan sisip yang bergerak secara leluasa. Jadi sambungan seperti ini usahakan untuk bisa apa kisanak
bisa untuk bisa menyerasikan. Misalnya ya Singapura, contohnya Singapura variegata ketemu dengan daun Singapura juga tentang variegata ya, di bidang variegata. Misalnya ini kan merah Fanta sama kuning tuh seperti ini. Jadi misalnya variegata seperti ini kalau ketemu daun hijau kurang bagus ya, sama saja hanya dengan HW bisa kita sisip dengan jenis HW yang warnanya sendiri sudah lengkap, bunganya sama, daunnya sama, kualitas kehidupannya sama. Jadi serasi itu yang membuat harga bagus. HW ketemu HW, bunganya yang kompak, nantinya warnanya bagus. Antara ketemu blossom ya, meskipun blossom sendiri agak beda ya, blossom, pink, HW merah sama Aussie Gold. Nah itu satu keluarga kisanak ya. Jadi keserasiannya ada nih seperti ini ya. Kalau dalam teknik menyambung itu yang bagus variegata ketemu variegata. Nah kalau yang seperti ini kan merah Fanta, daun hijau ketemu dengan peach, daun hijau. Jadi seperti ini, daun hijau ketemu daun hijau, variegata ketemu variegata ya. Singapura sendiri variegatanya juga agak lengkap, sudah lengkap, daun hijaunya sudah lengkap. Jadi jangan menyambung seperti ini, misalnya variegata Singapura ketemu daun hijau Singapura, kecuali kalian bisa merangkai cabang. Di sini daun hijau merah Fanta misalnya, di sini variegata kuning. Nah bagian atas ini saja, kecuali bisa merangkai seperti itu atau kalian susun. Jadi rangkaiannya itu melalui pencabangan kalau ingin membuat seperti itu kisanak ya. Ini ya, ini juga Singapura kita sisip dengan Singapura. Kalau ini variegata ketemu juga dengan variegata kisanak ya, ini juga sudah hidup. Ini kena panas, jadi sambungan seperti ini meskipun kena panas ya, itu tidak full dari jam 2 sampai sore misalnya, itu enggak masalah. Atau pagi sampai jam 10 kena panas seperti ini enggak masalah, asalkan tidak terkena matahari pada saat jam berapa itu kisanak, jam 10 sampai jam 2 itu yang menggosongkan ini nanti. Ini ya, meskipun kena panas dia tetap hidup. Ini juga sudah hidup ya, sudah hidup, tapi usianya belum layak ya, belum layak untuk dibuka. Tuh sudah banyak muncul tunas. Ini Aussie Gold yang kita sisip juga dengan HW pink, HW merah ya, hanya HW pink, HW merah yang ini ya di sana ya. Nah ini yang baru dibuka kemarin. Nah ini sisipan yang kemarin kena panas seperti ini. Kalau panas sore dia tetap akan hidup, asalkan cara sisipnya benar kisanak ya. Ini juga sudah hidup. Nah ini persiapan setek Bengawan Solo, karena memang Bengawan Solo pesanan beludak kisanak ya untuk tahun 2034 ini ya kisanak ya. Pesanan banyak. Jadi dari setek seperti ini yang sudah hidup dipastikan nanti bulan 4, 5, 6 itu sudah merimbun dan bagus kisanak ya. Kalian bisa mengikuti di channel ini, nanti kita belajar sama-sama cara rangkaiannya di saat musim penghujan ya, cara pembentukannya bagaimana, cara proses medianya bagaimana supaya cepat merimbun nih ya. Banyak kita siapkan beberapa ID, terutama Bengawan Solo dulu. Kita nanamnya ini kita gencarkan Bengawan Solo dulu kisanak ya. Nanti bergiliran, ini Bengawan Solo sama Aussie kita dahulukan, nanti giliran setelahnya Singapura, bergiliran seperti itu. Jadi bulan 11, 12, bulan 1, nah itu sudah kita melakukan perimbunan secara bersama ya, secara global, besar-besaran. Itu kalau kalian bisa merimbunkan secara cepat sesuai proses di sini kan ketagihan di sana. Betul akan ketagihan. Nih bagian bawah di sini nih seperti ini enggak perlu diikutkan ya. Buang. Kalau tumbuh buang terus ya. Nih seperti ini, sisakan 1 2 3 4 bagian atas seperti ini untuk kita rangkai nanti. Ini persiapan ya untuk di 2025 nantinya. Ini seperti ini. Nah ini akar ya, akar juga yang kita hanya akan buat cantik deh, sambungannya dipendekkan seperti ini. Kita sisip dulu, setelah hidup agak memanjang kita potong bagian dalam ini, potong di sini, kita preskan supaya tumbuh tunasnya itu memendek. Nah, kenapa harus dijulurkan ke atas dulu saat sisip tumbuh itu, supaya ini agak membesar di sana, agak membesar ya.
Ini pitch. Nah tuh seperti ini. Penyambungan seperti ini kalau sudah berhasil ya. Jadi cara perawatan setelah kalian buka sungkup bisa langsung dikasih salep kambium nih kisanak ya. Ya, jadi sambung sisip seperti ini memang selalu di sini kita pakai bukan sambung pucuk atau sisip tempel, bukan. Selalu pakai sambung sisip. Sisip tempel itu kita lakukan di saat darurat, misalnya bagian sini mengering semuanya. Ya, ada 2 tumbuh tapi yang 2 enggak tumbuh, misalnya sini susah disambung, kita sisip tempel di sini. Meskipun itu rawan patah, ya di sana ya rawan patah. Kalau sisip seperti ini, kenapa cepat prosesnya? Mereka bisa bergerak bebas di sana. Entres bisa gerak bebas masuk ke dalam nih, pertumbuhan entresnya masuk ke dalam dibantu salep kambium nih, ya. Nih, ya. Ini salep kambium ini mencegah pengeringan. Kalau ini sudah kering tanpa kalian salep, ini malas untuk masuk, rata-rata seperti itu. Kalau misalnya ini kering, agak retak-retak, tanpa disalep, ini rata-rata masuk ke dalam itu mau masuk malas. Tapi kalau dikasih salep seperti ini seolah-olah masih fresh ya, dan masih dalam keadaan basah ini bagian dalam ini, jadi mereka leluasa masuk. Itu yang mempercepat proses melalui samsip seperti ini ya. Kalau batang segini kalian bisa mengiris 4 arah seperti ini untuk nanti kita rangkai tuh datar-datar seperti itu, cepat sekali. Jadi persiapkan bahan di bulan 9, 10, 11 9, 10 ya untuk ditanam besar-besaran. Nanti kita belajar bareng-bareng untuk cara-cara seperti ini, kelanjutannya bagaimana sampai jadi nanti di bulan 5, 6, 7. Nah kalian sudah bisa pamer ya, sudah bisa pamer dan juga bisa menjual bagi yang lebih menjual. Nah ini ya, ini adalah AW ya, Aussie Gold yang kita sisip dengan AW oranye, AW merah sama AW pink. Ini sudah hidup semuanya 4 sudut. Ini kita biarkan dulu dia menjulur untuk kita rangkai nanti 1 bulan kemudian ya, menunggu bulan 11. Karena bagaimanapun kalau di saat musim hujan bulan 11 itu proses seperti ini cepat sekali ya, karena ada nitrogen alami itu bisa melalui air hujan. Air hujan beda bisa dengan penyiraman. Ini kita siram aja setiap hari, itu rata-rata justru nggak bagus kalau di saat cuaca panas seperti ini. Tapi kalau air hujan itu bagus. Nah itu bedanya ya, air hujan itu memang luar biasa sekali untuk menyuburkan barang-barang seperti ini. Nah kalau ini varigata yang dulu pernah kita sharing, ini batangnya ini juga pernah kita sharing. Ini perkembangannya di sana. Varigata sendiri agak lambat prosesnya, seperti ini agak lambat ya. Memang yang namanya varigata itu lama prosesnya tuh seperti ini. Jika kalian memotong pucuk dan pruning sampai ininya warna coklat, susah sekali di sana untuk tumbuh tunas itu susah. Rata-rata hanya keluar tunas di bagian ujung. Jadi usahakan untuk merangkai seperti ini dan motong pucuk dan pruning seperti ini usahakan saat cabang hijau seperti ini. Ini seperti ini, meskipun kecil ya, kita udah lakukan potong pucuk pruning, mereka akan membesar ke sana nanti dengan sendirinya. Ini juga sisip semua tuh. Ini udah masuk semuanya, sudah masuk semuanya. Iya, varigata itu lebih lambat daripada yang daun hijau. Nah ya kisana ya, jadi persiapkan barang-barang seperti ini untuk kita bermain nanti di bulan 11, 12 ya, akhir bulan 10 lah ya, mungkin pertengahan bulan 10 sudah mulai hujan. Jadi persiapkan seperti ini kisana. Jadi mulailah untuk menanam besar-besaran. Nanti kita rimbunkan bareng-bareng cara-caranya supaya lebih jelas lagi ya, supaya lebih jelas lagi. Ini baru dipindah jadi kurang terlalu kokoh. Nah perlu kalian ketahui ya, ini yang media kita pakai ini bukan kohe kambing loh ya, bukan pakai kohe kambing. Yang pakai kohe kambing bukan, ini yang pakai ini apa itu, Ponska. Media penyuburan yang pakai Ponska, kalian bisa cek video yang kemarin baru kita upload tentang media ya. Kohe kambing susah dicari akhir-akhir ini, lagi dijual-jualin semua kambingnya ya. Mau diganti kudanil, susah kohe kambing di sini dicari. Ya, oke ya kisanak ya, semoga bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa.